Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Ikhwati fillah, a'azzakumullahu jami'an. Bidayatan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib, al-an nahnu wasalna ila al-fasal ar-rabi, yakni asyamu al-makruh. Ya, sekarang kita sampai ke bagian yang keempat dari bab yang kedua, yaitu siam makruh. Siam artinya puasa, asyam. Al-makruh artinya yang dibenci ya. Puasa yang dibenci. Ini secara bahasa ya. Makruh secara bahasa itu berasal dari kata kariha yakrahu, artinya membenci. Adapun makruh sigo maf'ul artinya yang dibenci. Itu secara bahasa. Adapun secara istilah, makruh ialah perbuatan yang apabila kita tinggalkan mendapat pahala, dan apabila kita kerjakan tidak mendapat dosa. Dicatat ya, makruh bila kita tinggalkan mendapat pahala, bila kita kerjakan tidak mendapat dosa. Adapun siam makruh ialah, puasa makruh adalah waladzi yatarattab ala tarkihi tsawab, yaitu puasa yang apabila kita tinggalkannya, yang apabila kita tinggalkan akan mendapat pahala. Wala yatarattab ala fi'lihi tsawab, yang apabila kita kerjakan itu tidak mendapat pahala dan tidak mendapat dosa. Jadi puasa makruh ini lebih baik kita tinggalkan aja ya. Mengapa? Karena apabila kita kerjakan nggak dapat pahala. Tapi kalau kita tinggalkan dapat pahala malah. Daripada kita capek-capek, nggak makan, nggak minum, kehausan, kelaparan, mending kita tinggalkan. Ini puasa makruh ialah puasa ifradu yaumil jum'ah bisyam, yaitu mengkhususkan puasa pada hari Jumat. Dicatat ya. Puasa makruh ialah mengkhususkan puasa pada hari Jumat. Illa bisyami yaumin qablahu a'u ba'dahu, kecuali dia berpuasa sehari sebelumnya atau sehari sesudahnya. Wa dalil ala dzalika qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dia dalilnya yang mengatakan bahwasannya puasa hari Jumat itu makruh ialah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, muttafaq alaih. Ini muttafaq alaih artinya riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, udah pasti insyaallah sahih ya. La yasumanna ahadukum, janganlah dari kalian itu berpuasa yaumal jum'ah, pada hari Jumat, illa an yasuma ma'ahu au yauman qablahu au yauman ba'dahu, kecuali kalian itu berpuasa sehari sebelumnya atau sehari sesudahnya. Ingat ya, kalau puasanya khusus pada hari Jumat, dia puasanya makruh ya, tidak mendapat pahala. Adapun kalau dia sehari sebelumnya dia berpuasa, yaitu di hari Kamis, kemudian hari Jumat dia berpuasa, maka puasanya tidak dihitung makruh, atau puasanya di hari Jumat dan di hari Sabtu. Yang seperti ini akan mendapat pahala ya. Atau puasanya itu bertepatan dengan puasa-puasa sunnah lainnya seperti ayyamul bid, yaitu puasa di pertengahan bulan Hijriah, misalkan tanggal 13, 14 Muharram jatuh pada hari Jumat ya, salah satunya. Di situ kita boleh berpuasa, atau bertepatan dengan puasa Arafah, puasa Asyura, puasa apalagi, puasa di bulan Sya'ban atau di bulan Muharram. Itu tidak apa-apa ya jika bertepatan dengan puasa sunnah, atau dia sebelumnya puasa hari Daud, puasa Daud ya. Senin dia puasa, selang-seling puasanya. Senin puasa, Rabu puasa, habis Rabu, Kamisnya tidak puasa, Jumat puasa. Yang begini tidak apa-apa ya, karena dia bertepatan dengan puasa sunnah yang lainnya. Kemudian yang keempat, syurutus syam. Kok 4 lagi ya? Perasaan tadi 4. Ini dia yang kelima ya. Syarat-syarat berpuasa. Hunaka ba'du syurut allati la budda lil muslim an yastawfiha fi siyam. Ada beberapa syarat yang mana seorang muslim itu harus memenuhinya dalam berpuasa. Wa hadhihi syurut tatakawwan min syurutil wujub wa syurutis sihah. Dan syarat-syarat itu terbagi menjadi syarat
wajib dan syarat sehat ya. Nah, dicatat syarat wajib puasa dan syarat sehat atau syarat syahnya puasa. Nah, syurutul wujub hiya allati talzimu syakhs li ada'i siyam. Nah, ini dia syarat wajib, dicatat ya. Syarat wajib ialah syarat yang mana mengharuskan seseorang itu untuk menunaikan puasa. Ingat ya, syarat wajib artinya syarat yang mewajibkan seseorang itu untuk melakukan puasa. Nah, kemudian syarat sehat, syurutus siha ai asyurut allati la budda an yastafiya syakhs hatta yakuna siyam sahihan. Nah, yaitu syarat yang harus dipenuhi seseorang ya, yang apabila dia menginginkan puasanya sah ya. Nah, atau bahasa singkatnya syarat yang membuat puasa menjadi sah ya, fi nazari syart, sesuai dengan pandangan syariat ya, wafqa syariah. Nah, ini dia yang pertama, dicatat ini, penting ini ya. Syurutul wujubis siyam, syarat yang mewajibkan seseorang berpuasa. Yang pertama al-Islam. Nah, udah jelas ya. Nah, orang Islam semuanya wajib berpuasa. Ya. Nah, bagaimana dengan orang kafir? Nah, ini orang kafir ini tidak wajib berpuasa, namun pada hari kiamat kelak dia akan ditanya ya tentang ibadah-ibadah yang dilakukan oleh orang muslim. Nah, seperti yang ada di surah Al-Mudaththir. Nah, insya Allah antum hafal semua ya. Masalakakum fi saqor. Apa yang menyebabkan kalian itu masuk neraka, kata Allah. Qalu lam naku minal musallin. Karena dulu kami tidak mengerjakan sholat. Walam naku nut'aimul miskin, dan kami juga tidak memberi makan orang-orang miskin. Wa kunna nakhudu ma'al khadin, dan kami duduk bersama orang-orang yang ingkar. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Nah, di sini syahidnya, dan juga kami mendustakan hari pembalasan. Lihat ya, siapa yang mendustakan hari pembalasan? Tentu hanya orang-orang yang tidak beriman ya, orang-orang kafir ya, non-muslim. Nah, mereka pada hari kiamat akan ditanya juga tentang ibadah-ibadah wajib seperti sholat, puasa, zakat, dan lain sebagainya. Nah, jadi mereka yang menyebabkan mereka masuk neraka sakor itu ialah apa? Nah, tidak mengerjakan sholat, mendustakan hari akhir, tidak mengerjakan zakat, tidak memberi orang miskin makanan, tidak berpuasa, dan lain sebagainya. Itu ya, orang kafir akan ditanya pada hari kiamat. Namun ya, mereka ini yang paling utama itu diwajibkan bagi mereka untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan rukun iman ya. Yang pertama yaitu syahadat ya, persaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Barulah mereka diwajibkan sholat, puasa, zakat, dan lain sebagainya. Karena dalam Islam itu semuanya step by step ya. Ada proses, ada fasenya. Tidak langsung semuanya dibebankan amal-amalan wajib ya, bertahap. Nah, misalkan pertama itu dia bagi orang yang mu'alaf ya, pertama dimantapkan dulu akidah tauhidnya, dimantapkan dulu imannya kepada Allah dan Rasulnya. Setelah itu sholat, zakat, puasa, dan lain sebagainya. Itu ya, syarat yang pertama ialah Islam. Syarat yang kedua ialah al-bulug, mencapai usia balik. Ini usia balik ini tergantung orangnya ya. Ada yang baliknya cepat, ada yang baliknya lambat. Biasanya perempuan lebih cepat untuk haid. Biasanya umur-umur SMP ya, wanita itu udah haid. Tapi nggak tahu sekarang di zaman modern ini. Anak rasa banyak udah perempuan-perempuan yang udah haid ya. Anak-anak perempuan yang haid di usia SD ya. Udah banyak itu. Dan untuk yang laki-laki, kapan dia mencapai usia balik? Yaitu ketika udah mimpi basah ya. Mimpi bertemu dengan bidadari. Masya Allah, jamil ya mimpinya. Adapun yang orang yang tidak haid, tidak mimpi basah bagi pria, kapan dikatakan balik? Ketika sudah sampai umur 15 tahun. Ingat ya, ketika sudah sampai umur 15 tahun.
Kemudian syarat yang ketiga ialah al-akal, berakal artinya tidak gila. Nah, jadi orang gila tidak wajib ya berpuasa. Insya Allah antum waras semua ya, jadi wajib semua buat antum. Dan juga udah balik semua insya Allah. Atau ada beberapa yang belum balik mungkin, yang masih halus-halus ya. Kemudian yang keempat ialah al-qudroh, kesanggupan. Apa? Al-qudroh, kesanggupan. Yang dimaksud ialah kesanggupan badan kita untuk berpuasa, yaitu sehatnya badan kita. Jadi antum misalkan sakit ya, tidak wajib bagi antum untuk berpuasa. Ingat ya, ketika sakit tidak wajib untuk berpuasa. Jika sakitnya mungkin bisa sembuh ya bagi yang masih muda, insya Allah kalau sakitnya bisa sembuh, maka dikodok ya, diganti di hari yang lain. Namun bagi orang yang sudah tua yang mungkin sakitnya mungkin tidak bisa sembuh, sudah divonis sama dokter bahwa bapak ini sudah sakit-sakitan ya, beberapa hari lagi mungkin umurnya sudah lewat ya, beberapa hari lagi akan meninggal. Nah, bagi orang-orang yang mungkin tidak diketahui kesembuhannya, mungkin udah dipastikan sudah nggak bisa sembuh, bagi orang yang seperti ini maka wajib baginya membayar fidyah ya, yaitu sebanyak 1 mud ya, sekitar 2,5 kilogram, 2,5 kilogram. Itu dia syarat yang keempat, qudroh, mampu secara jasmani ya. Insya Allah antum mampu semua berpuasa ya. Dan yang kelima ialah al-iqomah, dalam keadaan bermukim ya, tidak melakukan safar. Iqomah, bermukim, tinggal di suatu tempat. Bagi orang yang safar ya, berjalan itu tidak wajib baginya untuk safar. Tapi kalau dia mau berpuasa itu nggak apa-apa ya, karena kalau udah orang itu kalau udah batal puasanya, malas dia untuk mengkodok. Makanya bagi orang yang safar, kalau memang safarnya nggak berat, misalkan dari sini ke Balikpapan, apalagi udah naik mobil, itu kalau misalkan dia mampu ya berpuasa aja ya, karena biasanya orang udah malas kodok, udah malas ganti di hari yang lain. Kemudian yang kedua, surutus sihatis siyam, syarat sahnya berpuasa. Apa tadi surutus sihah? Yaitu syarat yang menyebabkan puasa kita ini menjadi sah ya. Yang pertama apa? Al-Islam. Sudah jelas Islam ya. Tadi kalau orang kafir itu akan ditanya tentang ibadah-ibadah ya, ibadah-ibadah yang dilakukan oleh orang Muslim. Ini kalau orang orang yang tidak Muslim, tidak beriman itu berpuasa, maka puasanya tidak sah ya, karena syaratnya harus beragama Islam. Kemudian yang kedua, at-tamyiz. Yang dimaksud dengan tamyiz ini apa? Sudah bisa membedakan yang mana baik dan buruk. Maksudnya ini anak kecil yang sudah tahu yang mana yang baik dan yang buruk, atau yang bermanfaat dan tidak bermanfaat bagi mereka. Biasanya itu berada di umur 7-8 tahun ya, 7-10 tahun ya. Ini udah masuk umur tamyiz, sudah bisa membedakan dia yang mana baik, yang mana buruk. Ini baru sah puasanya. Kalau anak bayi masih kecil, masih umur 3 tahun berpuasa, maka puasanya belum sah ya. Kemudian yang ketiga, at-thaharatu anil haid wan nifas. Ini bagi perempuan harus suci dari apa? Dari haid dan nifas. Haid, darah yang keluar ya setiap bulan bagi perempuan, dan nifas, darah yang keluar setelah melahirkan. Kalau laki-laki junub gimana? Tetap dia berpuasa ya, karena dalam riwayat Nabi berkata, Nabi pernah ketiduran ya, habis sahur beliau itu ketiduran. Kemudian beliau itu masih dalam keadaan junub sampai datangnya azan subuh. Ini udah masuk waktu puasa ya, azan subuh ya. Namun beliau ketika bangun langsung mandi ya, mandi junub dan melanjutkan puasa beliau. Berarti apabila dari kita ini ada yang ketiduran masih dalam keadaan junub, entah karena mimpi basah atau lain sebagainya. Bila bangunnya kesiangan, misalkan bangunnya jam 7 atau jam 8, masih dalam keadaan junub, maka tetap wajib baginya berpuasa ya, puasanya tidak batal. Dan yang terakhir, yang keempat, syarat sah daripada berpuasa ialah laisa fil ayyam al-muharramah, bukan di hari-hari yang diharamkan untuk berpuasa, yaitu
Kapan ya hari yang diharamkan untuk berpuasa? Yaitu 2 Id ya, 2 hari raya Idul Adha dan Idul Fitri, serta di hari apa? Di hari Tasyrik ya. Hari Tasyrik itu kapan? 11, 12, dan 13 Zulhijjah. 3 hari setelah Lebaran Haji. Itu dia. Tidak boleh berpuasa di hari Tasyrik ya. Kalau di hari Jumat gimana? Hukumnya makruh ya, sebagaimana kita bahas tadi. Dia tetap puasanya tidak mendapatkan dosa, tapi juga tidak dapat pahala, mending nggak puasa gitu ya. Kelas intaha al-maudu. Sudah selesai pelajaran kita di bab ketiga ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan pada hari ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum wa wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.